Halo semuanya, selamat datang di channel Fortuna Market Saya. Di video kita kali ini, kita akan ngebahas tentang cara menggunakan Fibonacci retracement yang tepat untuk pemula, teman-teman. Teman-teman pernah nggak sih bingung kapan waktu yang tepat untuk entry dan juga keluar dari market? Atau sering teman-teman salah masuk posisi, akhirnya malah floating loss. Nah, teman-teman tenang aja. Di video saya kali ini, saya mau ngenalin salah satu tools andalan yang bisa bantu teman-teman lebih percaya diri buat ambil keputusan saat trading, teman-teman. Yaitu apa? Ya, betul, Fibonacci retracement. Oke teman-teman, tapi sebelum kita masuk ke materi utama, saya mau ngenalin nih salah satu platform trading yang bisa bantu teman-teman untuk trading lebih nyaman dan juga aman, teman-teman. Yaitu apa? Ya, betul, Fortuna Market. Kenapa sih saya saranin teman-teman pakai Fortuna Market? Karena platform ini punya banyak sekali keunggulan yang cocok banget untuk para trader pemula sampai profesional, teman-teman. Di antaranya adalah satu, spreadnya rendah, teman-teman. Teman-teman bisa lihat di line chartnya untuk spread XAUSD itu sangat rendah, teman-teman. Dan juga teman-teman bisa lihat untuk EURUSD itu sangat rendah, teman-teman, hanya 4 saja. Dan yang kedua, di Fortuna Market ini juga sudah free swap, teman-teman. Jadi cocok banget untuk teman-teman yang menggunakan metode trading swing. Karena teman-teman pada saat open posisi sampai berhari-hari bahkan berbulan-bulan, teman-teman tidak ada tambahan biaya lagi, teman-teman, alias gratis. Nah, selanjutnya yang ini adalah yang paling saya suka, teman-teman. Sudah terintegrasi dengan yang namanya Trading View. Jadi teman-teman bisa langsung menganalisa dan juga open posisi dalam satu platform saja, teman-teman. Nah, teman-teman tinggal langsung klik saja di mode Trading View bagian kanan atas ini, teman-teman. Nah, langsung masuk ke mode Trading View, teman-teman. Teman-teman bisa lihat untuk tools-toolsnya itu sama seperti yang ada di Trading View, teman-teman. Dan juga di Fortuna Market ini sudah bisa teman-teman tambahi indikator lainnya, teman-teman. Enaknya di Fortuna Market ini bisa memakai lebih dari 2 indikator sekaligus, teman-teman. Jadi teman-teman bisa lebih akurat untuk menganalisanya, teman-teman. Selanjutnya, untuk proses WD dan depositnya itu sangat cepat dan aman, teman-teman. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir uang teman-teman nyangkut di Fortuna Market, karena itu tidak mungkin, teman-teman. Dan juga yang terakhir adalah ada akun demo, teman-teman, agar teman-teman bisa belajar trading tanpa menggunakan resiko atau uang asli, teman-teman. Jadi teman-teman bisa coba berbagai macam strategi trading di Fortuna Market ini, teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung saja masuk ke materi utamanya tentang Fibonacci retracement ini. Kita langsung masuk saja ke mode trading view-nya. Saya masuk ke XAUUSD, teman-teman. Lalu kita perbesar saja. Nah, teman-teman, basicnya harus paham dulu tentang market structure, teman-teman. Misal, kita masuk ke H4. Ini saya ada melihat bagus untuk market structure-nya, teman-teman. Di sebelah sini. Nah, ini teman-teman. Ini market structure-nya sangat bagus. Jadi, market structure-nya itu membuat higher high, lalu higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, lalu higher high kembali. Kita tambahin dulu di sini. Nah, oke teman-teman. Jadi sebelum ke Fibonacci retracement ini, kita harus paham dulu tentang market structure, teman-teman. Market structure ini membantu teman-teman untuk mengidentifikasikan market sedang bullish atau bearish, teman-teman. Jadi higher high ini titik tertinggi yang baru yang lebih tinggi dari puncak sebelumnya, teman-teman. Ini menandakan tren sedang naik atau bullish. Seperti ini, teman-teman. Nah, ini kan di break, teman-teman. Higher yang sebelumnya. Berarti higher high-nya yang mana? Higher high-nya itu dari sini, ini higher high-nya, teman-teman. Lalu membuat higher low. Higher low yang valid itu, higher low ini dibilang higher low karena dia tidak berhasil membreak higher low yang sebelumnya, teman-teman. Jadi ini valid menjadi market structure yang dikonfirmasikan akan adanya kenaikan menjadi higher high kembali. Seperti itu, teman-teman. Jadi dari sini kan nih higher low-nya. Ini kan dia membuat di sini dulu nih. Ini kan lower low-nya nih, teman-teman. Lalu di sini higher high, di sini higher low, baru di sini higher high lagi, di sini higher low, lalu di sini higher high, teman-teman. Lalu higher low-nya di mana? Di sini, teman-teman. Nah, lalu higher high, higher low, higher high, higher low, higher high.
Nah, di sini kenapa dia lebih rendah? Itu dia hanya nge-sweep liquidity-nya saja, teman-teman. Liquidity dari sini. Nanti nextnya saya akan membahas tentang liquidity juga, teman-teman. Di sini, lalu di sini lagi, teman-teman, membuat higher high dan seterusnya, teman-teman, sampai atas. Jadi seperti itu, teman-teman. Jadi di sini higher high-nya itu yang ini, teman-teman. Nah, ini higher high-nya. Ini higher high, ini higher high, ini higher high, ini higher high, lalu di break kembali higher high. Lalu di sini higher low, higher low, higher low, higher low, higher low. Seperti itu, teman-teman. Jadi untuk menarik Fibonacci-nya, jadi kita harus paham dulu market structure-nya dulu, teman-teman. Lalu kita menambahkan Fibonacci di sini, teman-teman. Ini kan ada nih Fibonacci retracement, teman-teman. Klik 2 kali saja di sini, Fibonacci retracement. Lalu untuk menarik Fibonacci-nya, kalau misalnya trennya lagi bullish, teman-teman, berarti teman-teman menarik Fibonacci-nya itu dari higher high ke higher low, teman-teman. Nah, saya setting dulu nih, teman-teman, Fibonacci-nya untuk Fibonacci retracement-nya. Oke, teman-teman, seperti ini saya sudah mengubah dengan Fibonacci retracement saya untuk mencari zona di mana zona untuk entry pada saat sudah membuat market structure-nya higher low dan higher high. Lalu kan selanjutnya pasti ada higher low, teman-teman. Nah, kita nggak tahu nih, ini kan masih belum ada, teman-teman ya. Yang candle ini itu masih belum ada, teman-teman. Jadi baru ada higher high dan higher low. Lalu kita mencari titik di mana zona entry-nya, teman-teman. Itu memakai Fibonacci retracement. Jadi kita tarik dari higher low ke higher high, teman-teman. Lalu teman-teman tinggal extend line right, teman-teman, biar teman-teman bisa melihat zonanya itu di mana, teman-teman. Nah, jadi seperti ini, teman-teman. Ini untuk settingan Fibonacci saya. Teman-teman bisa screenshot atau teman-teman bisa langsung ngikuti saja. Untuk minus 0,27 itu dijadikan titik TP-nya, teman-teman. Dan untuk zona yang berwarna kuning ini itu untuk golden zone-nya, teman-teman. Jadi titik entry-nya itu berada di area kuning ini, teman-teman. Seperti itu. Ini kan tadinya belum ada, teman-teman ya. Kita akan mengkotaki zona entry-nya. Nah, seperti itu, teman. Kalau misalnya kita hapus dulu Fibo-nya. Nah, ini zona entry-nya itu kena, teman-teman. Nah, teman-teman entry dah di zona entry ini, teman-teman. Titik TP-nya itu kalau saya ya itu di minus 0,27 di sini, teman-teman. Nah, di sini juga dapat, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman zone entry-nya itu ini, berarti SL-nya itu di higher low sebelumnya. Seperti itu, teman-teman. Jadi kan ini dapat nih, teman-teman. Coba kita lihat di sini, di zona entry-nya di sini, teman-teman. Kalau misalnya kita mencari titik entry-nya lagi di selanjutnya, di market structure selanjutnya di sini, teman-teman. Di sini ya. Ini kan udah selesai dibuat, teman-teman. Lalu kita mencari titik zona entry-nya setelah market structure ini. Ini kan udah di break juga. Berarti kan valid, teman-teman ya. Valid di sini higher high. Lalu ketika sudah membuat higher high, kita mencari titik di sini belum ada, teman-teman. Di sini belum ada untuk membuat higher low-nya. Jadi kita tahu di sini higher low, di sini higher high. Lalu market akan membuat apa, teman-teman? Ya betul, higher low-nya, teman-teman. Jadi kita menarik lagi Fibonacci-nya dari higher low sebelumnya ke higher high ini, teman-teman. Nah, di sini memang tidak kena di golden zone-nya, teman-teman. Teman-teman bisa lihat di golden zone-nya. Di sini itu tidak kena, teman-teman. Tapi dia masuk di 0,5 ini, teman-teman. Jadi ini adalah zona equilibrium, teman-teman. Artinya zona tengah-tengah. Jadi ini sudah masuk area diskon kalau di bawah sini, teman-teman. Kalau di sini area premium. Jadi lebih fokus mencari sell kalau misalnya berada di area premium. Ini zona diskon. Artinya teman-teman mencari titik buy-nya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, dia hampir kena, teman-teman, untuk di zona diskonnya, lalu langsung memantul ke atas. Lalu kita next melihat market structure selanjutnya. Nggak kena ya, teman-teman. Jadi kita langsung di market structure selanjutnya. Di sini valid higher low, lalu kita tarik ke higher high-nya, teman-teman. Kita lihat zonanya apakah kena atau enggak di sini, teman-teman. Oh, kena, teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat, kita zoom. Untuk zona entry-nya itu kena, teman-teman, yang ini. Nah, teman-teman bisa lihat ini zonanya kena, teman-teman. Hanya sedikit saja dan langsung memantul, teman-teman.
Jadi untuk settingan Fibonacci-nya itu seperti ini teman-teman ya. Nah, seperti ini. Untuk mencari titik buy-nya, teman-teman harus tandai dulu di mana higher high dan juga higher low-nya. Baru teman-teman tinggal tarik garis dari higher low di sini teman-teman, higher low ke higher high-nya. Nah, baru teman-teman bisa melihat di mana area golden zone-nya. Area golden zone-nya itu emang di sini teman-teman, di dua ini, di dua garis ini. Di sini. Tapi kalau misalnya sudah di bawah 0,5 itu juga area diskon teman-teman. Nah, kalau misalnya market bearish itu seperti apa? Kita lihat di chart sebelumnya teman-teman. Market bearishnya itu ini bullish terus ya. Kita lihat di M15 coba. Ini masih bullish semua ya. Oke teman-teman, ini kita melihat di time frame M5 teman-teman untuk mencari contoh pada market bearish. Ini kan teman-teman bisa melihat market sedang downtrend. Lalu untuk market structure downtrendnya tuh seperti ini teman-teman. Dia membuat dari higher high, ini kan higher high-nya teman-teman. Dia membuat lower low. Nah, lalu membuat lower high karena tidak berhasil membreak di atas ini. Seperti ini teman-teman. Contoh untuk pada saat market bearish. Jadi di sini itu namanya, sini kan dari higher high ya. Higher high. Lalu di sini dia membuat lower low. Lalu di sini dia membuat lower high. Di sini lower high. Di sini lower high. Lalu di sini lower low. Lower low, lower low, lalu selanjutnya lower low. Lalu kalau misal kita langsung contoh ke chartnya itu di sini teman-teman. Sini kan higher high nih, dia paling tinggi nih. Di antara sebelumnya nih sudah di swap juga liquidity di sini. Lalu dia membreak low-nya dia yang sebelumnya teman-teman di sini. Ini low-nya dia sebelumnya. Lalu dia membuat lower low. Lalu dia membuat lower high-nya teman-teman. Lalu dia membuat lower low-nya lagi. Nah, di sini memang berhasil membreak tapi hanya men-sweep saja teman-teman, atau meng-sweep liquidity-nya teman-teman. Jadi di sini lower high, lalu dia membreak lagi lower low-nya teman-teman. Di sini lower low, dia membuat lower high, lalu lower low lagi, lower high, lalu lower low. Seperti itu. Jadi kan kalau misalnya bullish itu seperti ini. Seperti itu. Kalau bearish itu seperti ini teman-teman. Nah, teman-teman tinggal masukkan saja di sini lower high. Di sini lower low, lower low. Lalu kalau misalnya dia mau tetap lanjut turun, teman-teman, langsung tetap pengen dia lanjut turun, dia harus membreak lower low yang ini, teman-teman. Lower low yang di sini, teman-teman. Tapi di sini dia tidak berhasil membreak lower low yang sebelumnya. Nah, teman-teman harus hati-hati nih, teman-teman. Dia membuat higher low. Nah, di sini kemungkinan sudah adanya terjadi pembalikan arah, teman-teman. Karena di sini lower low-nya itu tidak berhasil di break, teman-teman. Jadi malah dia membuat higher low. Karena ini valid lower low, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita menarik Fibonacci-nya pada saat bearish itu dari atas ke bawah, teman-teman. Atas ke bawah. Nah, kita extend left, right. Oh, di sini tidak dapat ya, teman-teman. Lalu kita melihat di Fibo selanjutnya, teman-teman, di sini. Nah, di sini dijadikan jadi SL, teman-teman. Di sini SL. It's okay. Yang namanya trading ini namanya manipulasi market di sini, teman-teman. Jadi teman-teman harus hati-hati juga. Ini men-sweep liquidity di sini. Karena ini udah trend bearish. Karena ini sudah membuat market structure lower low. Ini lower high, lower low. Dan sudah di break ini juga, teman-teman. Nih, di break. Namanya break of structure namanya, teman-teman. Lalu di sini sudah menjadi lower high, kita menarik garis ke dia sudah harus membuat lower low-nya, teman-teman, baru kita bisa mencari titik entry-nya. Nah, seperti ini, teman-teman. Di sini kalau misalnya teman-teman sudah melihat, di sini kan sudah membuat lower high-nya, lalu membuat lower low-nya. Lalu teman-teman menarik area Fibonacci-nya itu dari lower high ke lower low-nya. Pada saat sudah ditarik seperti ini, teman-teman tinggal melihat area golden zone-nya di sini, teman-teman, yang kuning ini. Lalu teman-teman tinggal kotaki saja area golden zone-nya dan boom, teman-teman, dapat untuk zona entry-nya. Di sini kita tulis
zone entry. Seperti itu dapat teman-teman ya. Lalu untuk take profitnya itu di 0,27 ini. Di sini dapat teman-teman ya 0,27. Kalau misalnya kita masuki di sini, kan kita masuk zone entry-nya di sini, teman-teman. Lalu untuk stop loss-nya itu berada di lower high sebelumnya di sini. Berarti di sini ya, di sini teman-teman. Lalu untuk ratio-nya 1:2 saja. Atau teman-teman mau mengikuti minus 0,27 ini itu boleh juga, teman-teman. Nah, teman-teman bisa mendapatkan take profit yang lumayan panjang, teman-teman, jika teman-teman menggunakan Fibonacci retracement ini. Lalu misalnya selanjutnya kita mencari titik entry di market structure selanjutnya. Misalnya ini kan sudah valid dan sudah close ya, teman-teman. Teman-teman ingin mencari titik zona entry-nya lagi di selanjutnya. Itu bisa, teman-teman. Teman-teman tenang saja. Ketika sudah membuat lower high, ini kan udah valid lower high karena tidak membreak lower high yang sebelumnya. Ini tidak membreak ini, teman-teman. Jadi kita menarik Fibonacci-nya itu dari lower high-nya yang ini, teman-teman, ke lower low-nya. Berarti lower low-nya mana yang ini, teman-teman. Nah, lalu kita mencari titik zona entry-nya. Kita hapus dulu. Titik zona entry-nya itu di sini, teman-teman. Nah, di golden zone-nya saya sarankan sih. Ternyata itu memang lebih dari golden zone-nya, teman-teman. Tapi tetap tidak SL, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman menaruh SL-nya itu berada di lower high sebelumnya, teman-teman. Kalau misalnya kita klik short di sini, short, kita sell di zona entry-nya, lalu kita taruh SL-nya itu di atas sini, teman-teman, di lower high yang sebelumnya. Di week terakhir, kita hapus dulu deh biar nggak bingung. Nah, di sini teman-teman, kita naruh SL-nya di high yang sebelumnya, di lower high yang sebelumnya. Lalu take profitnya 1:2 boleh, 1 sampai bawah boleh, sampai sini targetnya boleh. Kalau misalnya kita memakai Fibo, itu take profitnya ada di minus 0,27, teman-teman. Di sini, teman-teman. Berarti take profitnya di sini, teman-teman. Dan boom, dapat juga, teman-teman ya. Jadi seperti itu, teman-teman, untuk cara menggunakan Fibonacci retracement yang tepat untuk pemula, teman-teman. Sebenarnya ini sudah cukup lengkap untuk bagian Fibonacci retracement. Jadi untuk nextnya juga saya akan membuat video terpisah untuk market structure ya, teman-teman. Jadi secara kasarnya untuk market structure-nya itu kurang lebih seperti ini, teman-teman. Nanti saya akan membuat video yang terpisah bagian market structure dan juga area boss-nya di mana, COH-nya di mana, atau CH. CH itu untuk perubahan arahnya, teman-teman. Nanti saya buatkan videonya terpisah, teman-teman ya, di video selanjutnya. Teman-teman tinggal tunggu saja di video saya berikutnya. Untuk penggunaan Fibonacci retracement itu kurang lebih seperti ini, teman-teman. Ini untuk teman-teman mencari titik sell-nya. Seperti itu, teman-teman. Oke, teman-teman. Saya rasa sudah cukup lengkap untuk di bagian Fibonacci retracement ini. Cara penggunaan yang sangat tepat, teman-teman. Oke, teman-teman, itu saja penjelasan lengkap tentang cara menggunakan Fibonacci retracement yang tepat untuk pemula yang bisa teman-teman langsung praktekkan di Fortuno Market ini dengan mode trading view, teman-teman. Jadi tools ini sangat cocok untuk teman-teman agar teman-teman bisa menentukan kapan waktu yang terbaik untuk entry ataupun exit di market, teman-teman. Jadi teman-teman sebelum mulai trading menggunakan akun real, saya sarankan untuk menggunakan akun demo dulu, teman-teman, agar teman-teman paham dulu untuk menggunakan Fibonacci retracement ini. Jangan patah semangat, teman-teman, tetap belajar terus karena market itu nggak bakal kemana-mana, teman-teman. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe, teman-teman ya, biar teman-teman nggak ketinggalan di video edukasi berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Fortuno.